Satu ledakan, satu pengumuman resmi, dan tiba-tiba dunia tidak lagi membahas kemungkinan perang melainkan konsekuensinya. Karena kali ini yang jatuh bukan orang biasa dalam struktur kekuasaan. Yang tumbang adalah simbol tertinggi sebuah negara. Perang tidak lagi berdiri di ambang batas. Ia telah melewati garis itu. Sebab yang gugur kali ini bukan jenderal, bukan ilmuwan, bukan komandan lapangan, melainkan pemimpin tertinggi Iran sendiri. Televisi pemerintah Iran secara resmi mengumumkan bahwa Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, masa berkabung nasional selama 40 hari langsung diberlakukan. Dunia pun tersadar konflik ini telah berubah bentuk. Ini bukan lagi pertarungan bayangan antara tekanan dan ancaman. Ini adalah pukulan langsung ke pusat kekuasaan Republik Islam. Bahkan sebelum konfirmasi resmi disampaikan, Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, lebih dulu menyatakan bahwa Khamenei tewas dalam operasi militer bersama Israel. Pernyataan itu segera diperkuat oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut sejumlah tokoh senior telah dilumpuhkan. Laporan dari berbagai sumber kemudian mengungkap bahwa jenazah Khamenei telah ditemukan. Untuk pertama kalinya, sejak Revolusi Iran 1979, pemimpin tertinggi Iran gugur akibat serangan militer asing. Fakta ini mengubah karakter konflik secara mendasar. Khamenei bukan sekadar kepala negara. Ia adalah otoritas tertinggi yang berada di atas seluruh cabang kekuasaan militer, keamanan, hingga politik. Ia menentukan arah strategis program nuklir, mengendalikan garda revolusi, dan menjadi simbol legitimasi ideologis sistem. Dengan demikian, serangan ini bukan operasi taktis biasa. Ini adalah pemenggalan kepemimpinan negara, sebuah decapitation strike yang bertujuan bukan hanya melemahkan, tetapi mengguncang keseimbangan kekuasaan itu sendiri. Respons Teheran datang cepat. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyebut pembunuhan tersebut sebagai kejahatan besar dan bersumpah bahwa pihak yang bertanggung jawab akan menghadapi konsekuensi. Ia menegaskan Iran akan membalas dengan seluruh kekuatan dan tekadnya. Bagi Iran, ini bukan sekadar persoalan keamanan. Ini adalah soal eksistensi. Ketika pemimpin tertinggi menjadi korban, perang tak lagi dipandang sebagai tekanan eksternal, melainkan ancaman terhadap keberlangsungan negara. Di sisi lain, Trump justru menyerukan kepada rakyat Iran untuk mengambil alih negara mereka. Ia menyebut momen ini sebagai peluang terbesar untuk merebut masa depan. Pernyataan itu membuka kemungkinan baru, perubahan rezim. Netanyahu pun menegaskan operasi militer akan terus berjalan. Artinya, serangan terhadap Khamenei bukan akhir, melainkan awal babak berikutnya. Balasan Iran tidak menunggu lama. Garda Revolusi mengumumkan peluncuran gelombang serangan rudal dan drone dalam skala besar. Targetnya bukan hanya Israel, tetapi juga pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataan resmi disebutkan 27 fasilitas militer menjadi sasaran, termasuk pangkalan udara Tel Nov dan kompleks militer di Tel Aviv. Konflik pun melebar. Ia tidak lagi terbatas pada dua negara, melainkan menjalar ke jaringan kehadiran militer Amerika di Timur Tengah. Iran menegaskan tidak akan menyerang daratan Amerika Serikat. Namun pangkalan militer Amerika di kawasan dianggap sebagai target sah dalam kerangka pertahanan diri. Logikanya jelas, namun berisiko tinggi. Serangan dari luar wilayah nasional akan dibalas terhadap aset militer dalam jangkauan. Dengan puluhan ribu personel Amerika tersebar di Timur Tengah, konflik tak perlu meluas secara geografis untuk menjadi besar. Ia cukup menyentuh titik-titik kehadiran yang sudah ada. Serangan balasan Iran memicu aktivasi sistem pertahanan udara di sejumlah negara Teluk. Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain dilaporkan menghadapi ancaman proyektil yang diarahkan ke fasilitas militer yang menampung aset Amerika. Situasi ini menegaskan bahwa perang tak lagi bersifat bilateral. Infrastruktur keamanan regional kini ikut terseret. Israel meningkatkan kesiapan militernya secara signifikan. Mobilisasi cadangan diperluas hingga puluhan ribu personel. Sejumlah wilayah udara ditutup sementara, dan maskapai internasional menghentikan penerbangan ke berbagai kota di kawasan. Dampak konflik mulai merambat melampaui medan tempur, memengaruhi stabilitas ekonomi dan mobilitas global. Serangan udara sebelumnya dilaporkan menewaskan ratusan orang di Iran, termasuk korban sipil di fasilitas pendidikan. Pemerintah Iran membawa isu ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menuduh Amerika Serikat serta Israel melakukan agresi yang melanggar hukum internasional. Rusia dan Cina menyatakan keprihatinan atas eskalasi tersebut.
Sementara Washington tetap pada sikapnya, operasi militer dianggap perlu untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Dengan wafatnya Khamenei, Iran memasuki fase transisi kepemimpinan yang sangat sensitif. Sejumlah analis menyebut kemungkinan pembentukan dewan kolektif untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Struktur semacam itu dapat mempercepat pengambilan keputusan, tetapi juga berpotensi mendorong respons yang lebih keras. Ketika tekanan eksternal bertemu perubahan internal, setiap langkah menjadi semakin menentukan. Trump mengisyaratkan bahwa pemboman terhadap target di Iran akan terus berlanjut selama dianggap perlu. Iran menegaskan tidak memiliki batas dalam membela diri. Garda Revolusi bahkan memperingatkan bahwa balasan berikutnya akan berbeda dan lebih keras. Semua ini menunjukkan bahwa konflik belum mencapai titik puncaknya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan deeskalasi dan mengingatkan bahwa aksi militer dapat memicu rangkaian peristiwa yang tak terkendali. Namun fakta di lapangan menunjukkan arah sebaliknya. Setiap serangan melahirkan balasan dan setiap balasan memperluas lingkar konflik. Kematian Khamenei menjadi titik balik. Ia mengubah perang dari pertarungan terbatas menjadi konflik dengan dimensi ideologis dan struktural. Bagi Iran, kehilangan pemimpin tertinggi adalah tantangan terhadap pondasi negara. Bagi Amerika Serikat dan Israel, operasi ini dimaksudkan untuk menghapus ancaman jangka panjang. Namun, dampaknya melampaui tujuan awal. Perang kini tidak hanya menyentuh fasilitas militer atau program strategis. Ia menyentuh simbol kekuasaan dan identitas nasional. Ketika konflik mencapai level tersebut, garis pertempuran ikut bergeser. Target tidak lagi terbatas pada satu wilayah. Ia mengikuti jaringan kehadiran militer yang menopang keseimbangan keamanan regional. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan bukan lagi apakah Iran akan membalas karena itu sudah terjadi. Pertanyaan yang lebih besar adalah sejauh mana balasan itu akan mengubah peta konflik. Apakah akan tetap terbatas pada operasi militer atau berkembang menjadi benturan yang lebih luas? Kematian tidak menghentikan perang. Justru, ia berpotensi menjadi pemicu fase baru, fase di mana konflik bukan lagi soal tekanan atau deterensi semata, tetapi tentang keberlangsungan sistem dan keseimbangan kekuatan. Dunia kini menyaksikan momen yang dapat menentukan arah konflik untuk tahun-tahun mendatang, dan setiap langkah yang diambil hari ini akan membawa konsekuensi militer, politik, dan strategis yang tidak kecil. Perang telah berubah, dan dampaknya baru mulai terasa. Sejarah sering mencatat bahwa ketika simbol kekuasaan runtuh, dunia tidak langsung tenang, ia justru memasuki babak yang lebih tak terduga. Kini semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Karena dalam konflik sebesar ini, satu keputusan saja bisa mengubah arah masa depan kawasan, bahkan dunia.